Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini akan melanjutkan terkait dengan video sebelumnya, yaitu video sebelumnya terkait dengan deteksi error dengan menggunakan bit paritas. Dalam hal ini kita akan mendeteksi dan juga membenarkan atau mengoreksi data yang error atau informasi yang error. Pada bit paritas dia hanya mendeteksi apakah suatu data yang dikirimkan itu error atau tidak, tapi dalam hal ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara mengoreksi dengan kode Hamming. Di mana Hamming code ini bukan hanya mendeteksi, yaitu juga mengoreksi di mana posisi bit yang salah, di mana posisi bit yang mengalami error seperti itu. Mekanisme pendeteksian kesalahan dengan menambahkan beberapa buah check bit. Ya, di sini kita dapat menggunakan data itu. Kita akan mengirimkan data itu sendiri dan dengan penambahan check bit. Ya, check bit itu untuk membantu dalam mengoreksi data yang akan kita kirimkan. Kode Hamming, jadi data di kode Hamming, data yang disimpan memiliki panjang D plus C. D itu adalah datanya, C itu adalah check bitnya. C disisipkan pada D dengan rumus perhitungan posisi C. Jadi C itu adalah indeks, di mana indeksnya itu dimulai dari 1 di sini gitu kan. Jadi misal kita akan menentukan posisi C1. C1 adalah hasilnya seperti ini. Jadi 2 dipangkatkan I kurangi 1. Yaitu adalah C-nya. C keberapakah kita? Jadi misalnya C-nya adalah C ke-1. Jadi 2 pangkat 1 kurangi 1 atau 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Maka posisi C1 adalah di indeks ke ini, di indeks paling kanan. Jadi indeks ke 1 seperti itu. Lalu bagaimana posisi C kedua? C kedua itu berada di rumusnya sama seperti tadi. Jadi 2 pangkat I. Jadi C keberapa? 2 kurangi 1. Jadi 2 pangkat 1 yaitu 2. Lalu bagaimana dengan C ketiga? C ketiga rumusnya adalah 2 pangkat I keberapa atau C keberapa, jadi 3 kurangi 1, jadi 2 pangkat 2. Jadi posisinya adalah di indeks keempat, seperti itu. Nah, indeks ketiga dipakai untuk data, seperti itu. Begitu juga selanjutnya, jadi C itu bisa banyak sekali, bisa ditentukan sampai C berapa dengan cara rumusnya seperti ini. Jadi 2 pangkat I min 1. Nah, untuk mendeteksi error dan koreksi kesalahan, kita menggunakan operasi XOR, di mana operasi tersebut adalah jika nilai dari suatu biner dieksorkan misalnya berbeda, maka hasilnya adalah 1. Ketika sama, dia hasilnya 0, seperti itu. Lanjut, jadi bagaimana cara mengeksorkannya, apa dengan apa gitu kan. Dan dalam ini adalah kita coba mencari nilai C1 karena D itu kan sudah terbentuk atau telah ada karena kita kan mengirimkan data. Nah, datanya itu pasti udah ada angkanya atau binernya, udah ada bitnya, udah ada. Sehingga kita akan mencari C-nya. C itu menilai apa? Caranya yaitu C1 itu diambil dari XOR dari D1 XOR D2. Jadi kita ambil C1 di sini. Di paling kanan kan C1. Lalu kita akan loncat satu misalnya dari sini adalah D1 langsung ke D2. Seperti itu. Kalau ada nanti
loncat lagi dilewatin D3-nya seperti itu, D4 seperti itu. Nah, itu untuk pencarian C1, jadi lompat satu-satu. Jadi hanya satu-satu yang berdempetan. Sedangkan untuk C2 bagaimana? Untuk C2 kita mulai juga di D1. Untuk C2 kita lompati 2 kolom. Di sini kan kita lompati C3, lompati C2, baru langsung ke D3 seperti itu. Bagaimana dengan C3? C3 kita ambil dari sini. Jadi kita ambil berkelompok sih. Jadi misalnya yang C1 kan cuma satu orang yang berderetan. Sedangkan di D2 dia lewati 2 namun dengan berdempetan kan, berarti karena D4-nya tidak ada di sini maka cukup D3 saja. Sedangkan bagaimana untuk C3? C3 itu dia ngambilnya 4. Jadi yang ini nggak diambil, yang C1 sampai C3 nggak diambil, tapi yang diambil adalah D2, D3, kolom berikutnya dan kolom berikutnya jika ada, seperti itu. Langsung lanjut saja. Ini mungkin semoga dipahami ya. Dan ini cara pengerjaan, jadi contoh soal di mana kita punya data nih 110, di mana 110 itu kita sisipkan berdasarkan posisinya, yaitu dari D3 dulu. Jadi dari paling kiri dulu, yaitu 1 1 0-nya di posisi yang D1. Lalu operasinya sesuai dengan slide sebelumnya, di mana untuk mencari C1 kita harus XOR-kan D1 dan D2, yaitu 0 dan 1, maka hasilnya 1. Seperti itu. Terus P0 ini adalah posisi untuk dipangkatkan. Jadi posisi untuk dipangkatkan. Jadi nanti untuk mengetahui posisi mana yang salahnya, seperti itu. Sebagai ke C2, di mana ke C2 lanjut. Jadi ke C2 ini kita sama dengan slide sebelumnya, yaitu mengeksorkan D1 dan D3. XOR adalah ketika dia berbeda maka nilainya 1. Di sini yang D1 XOR D3 nilainya 1, D2 XOR D3 nilainya 0, seperti itu. Jadi kita mengetahui nilai-nilai dari C1-nya. C1 ini akan dibandingkan nanti dengan Hamming code yang akan dilakukan oleh sistem penerima, yaitu Hamming code si penerima. Data yang dikirimkan menjadi 110011 karena ini digabung dengan nilai si C1, C2, dan C3 seperti itu. Nah, ini C3 didapatkan dari tadi operasi XOR, ini juga XOR, ini juga XOR. Nah, ternyata ketika dikirim ada akan diterima ada suatu perubahan data, di mana perubahan datanya itu ini nih. Data yang dikirim 10011, sedangkan yang data yang dimana 10111. Kita tidak mengetahui sebelumnya. Jadi kita harus cek dulu jadi jangan diterima dulu. Jadi prosesnya adalah deteksi dulu apakah ada error atau tidak. Jadi kita tidak mengetahui perbedaannya. Jadi kita ngecek yang data yang diterima dahulu. Konsepnya sama, jadi kita tempatkan si datanya itu jadi 1 1 1 1 0 1. Ya ini nggak usah diisi, jadi hanya data D1, D2, D3 saja yang diisi. Jadi 1 1 1.
Jadi D1, D2, D3 diisi dengan 111 seperti itu. Lalu di XOR-kan. Jadi seperti tadi, jadi XOR C1 diambil dari XOR D1, D2, C2, D1, D3, C3, D2, D3. Nah, ini cara menyelesaikannya. Jadi 1 di-XOR-kan 1, 0, 1 di-XOR-kan 1, 0, 1 di-XOR-kan 1, 0, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan di mana yang sebelumnya bahwa nilai C1 adalah 1, nilai C2 adalah 1, nilai C3 tetap. Jadi ada 2 yang salah di C-nya itu. Ada perbedaan nilai di C, yaitu antara C1 dan C2 seperti itu. Bagaimana untuk mengetahui apa yang error, di mana yang error? Maka kita harus melakukan perhitungan di mana karena kesalahan terjadi di P0 dan P1, maka untuk mencari posisinya adalah dengan P0 itu adalah posisi untuk dipangkatkan. Jadi posisinya itu adalah posisi di 0, jadi 2 dipangkatkan 0. Plus yang salah kan P1 juga, jadi posisi dipangkatkan 1. Jadi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 adalah 1 plus 2 pangkat 1 adalah 5. Jadi kesalahan terjadi pada bit ketiga. Ini harusnya bit ketiga. Jadi bukan bit kelima. Jadi yang salah adalah di bit ketiga. Kita cek yang salah adalah di bit ketiga. Dihitung dari yang kanan. Nah, yang harusnya 1100111 di sini adalah 1101111. Jadi dari kanan itu yang salah adalah yang ketiga, posisi ketiga. Jadi gitu. Jadi cukup panjang juga untuk Hamming code. Namun ya sebenarnya mudah dipahami. Jadi asalkan teliti untuk mengerjakannya. Jadi setiap tahapan harus paham. Jadi seperti itu untuk mendeteksi. Pada bit paritas hanya mendeteksi, sedangkan di Hamming code dia dapat deteksi dan mengoreksi. Seperti itu. Jadi bagaimana cara mengoreksinya? Ketika ini ditemukan satu atau berbeda dengan sebelumnya, maka diinverskan atau dikembalikan, dinegasikan lah. Misalnya 1 dinegasikan menjadi 0. 0 dinegasikan jadi 1. Dalam hal ini adalah 1 yang salah, maka dinegasikan akan hasilnya 0 seperti itu. Mungkin itu saja, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.